Pernahkah Anda berpikir, bagaimana mungkin kemuliaan, sesuatu yang begitu agung, bisa bersinar justru di tengah kerapuhan kita yang paling dalam? Nah, hari ini kita akan menjelajahi paradoks yang luar biasa ini. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi, berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Anda dan saya, kita semua pasti pernah ya berdiri di persimpangan jalan seperti ini. Satu sisi, hati nurani memanggil kita untuk setia pada kebenaran. Tapi di sisi lain, ada tarikan kenyamanan, keamanan, atau mungkin rasa takut. Inilah pergulatan abadi kita sebagai manusia, yang malam ini kita lihat dengan sangat jelas lewat kisah para murid. Yuk kita coba bayangkan, kita masuk ke dalam ruang perjamuan terakhir itu. Wah, udaranya pasti terasa pekat sekali ya di sana. Bukan cuma karena momennya yang begitu intim, tapi karena ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Injil Yohanes menggambarkannya sebagai malam yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan. Para murid, orang-orang terdekat Yesus, pasti saling berpandangan, bingung, merasa ada badai yang sebentar lagi datang. Dan, bam! Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, Yesus melontarkan sebuah, ya bisa dibilang bom kebenaran. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Coba bayangkan guncangannya. Kata-kata itu bukan sekedar informasi, tapi seperti pisau yang mengoyak rasa percaya dan persahabatan yang sudah mereka bangun selama ini. Nah, disinilah justru di titik paling kelam, di saat pengkhianatan terjadi, ceritanya mengambil sebuah belokan yang sama sekali nggak terduga. Kita lihat Yudas, ia mengambil roti yang adalah simbol persekutuan langsung dari tangan Yesus. Betapa intimnya momen itu. Tapi, sesaat kemudian, gestur itu ia tukar dengan kegelapan malam. Dia melangkah keluar, bukan cuma dari ruangan itu, tapi dari terang itu sendiri. Momen yang memulai jalan penderitaannya. Dan coba deh dengarkan baik-baik apa yang Yesus katakan tepat setelah Yudas pergi. Bukan kata-kata putus asa, bukan amarah, justru sebaliknya. Ia bilang, sekarang anak manusia dipermuliakan. Luar biasa kan? Di puncak pengkhianatan, Yesus justru bicara soal puncak kemuliaan. Ini benar-benar memutarbalikkan semua logika kita tentang menang dan kalah. Jadi, kemuliaan yang dimaksud ini apa sih sebetulnya? Jelas ya, ini bukan soal mahkota, kekuasaan, atau sorak-sorai penonton. Bukan. Kemuliaan yang Yesus bicarakan itu jauh lebih dalam. Ini adalah tentang kasih yang begitu total, begitu tanpa syarat, sampai-sampai ia bisa bersinar paling terang justru saat diserang oleh kegelapan pengkhianatan. Inilah kemuliaan yang lahir dari penyerahan diri sepenuhnya. Tapi kisah kerapuhan manusia ini nggak berhenti di Yudas loh. Sekarang mari kita alihkan fokus kita pada sosok lainnya, yaitu Petrus, sang batu karang. Coba lihat deh betapa kontrasnya ini. Di satu sisi ada janji Petrus yang begitu tulus, begitu berapi-api, aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Kita bisa rasakan ya kesungguhannya. Tapi di sisi lain, Yesus dengan tatapan yang penuh kasih tapi juga jujur, mengungkap kenyataan pahit yang akan terjadi. Penyangkalan, bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Ini adalah potret yang menyakitkan dari jurang antara niat baik kita dan kenyataan kerapuhan kita. Dan disinilah letak keindahan kabar baik itu. Petrus memang jatuh, dan jatuhnya itu dalam banget. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Justru dari puing-puing kegagalannya itulah, dari air mata penyesalannya, imannya ditempa jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih jujur, lebih rendah hati, dan akhirnya jauh lebih kuat. Kejatuhannya justru menjadi fondasi kebangkitannya. Seperti yang ditulis dengan sangat indah oleh Santo Agustinus ya, kasih Tuhan itu nggak nunggu kita jadi sempurna dulu. Kasihnya nggak berkurang waktu kita ragu, atau bahkan saat kita jatuh tersungkur. Malah justru disitulah, di titik terendah kita, kasihnya hadir paling nyata, siap merangkur dan selalu memberi jalan untuk kembali. Nah, kisah Yudas dan Petrus ini kan bukan sekedar cerita zaman dulu ya. Kalau kita mau jujur nih sama diri sendiri, cermin dari kisah mereka itu sebenarnya memantulkan wajah kita juga. Coba yuk kita hening sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Di mana ya Yudas dalam hidup saya? Mungkin bukan pengkhianatan besar-besaran, tapi bisa jadi soal kompromi-kompromi kecil. Saat saya memilih diam padahal seharusnya bicara, saat saya lebih peduli citra diri daripada ketulusan, atau saat ketidakpedulian saya ternyata menyakiti orang lain. Lalu, di mana Petrus dalam diri saya?
Pernah kan kita semangat banget bikin resolusi, aku mau jadi lebih baik, lebih sabar. Tapi nggak lama kemudian jatuh lagi ke kebiasaan lama. Semangat yang menyala, tapi kemudian padam oleh hembusan angin kelemahan. Nah itulah sisi Petrus kita. Oke, jadi dari semua pergulatan ini, ada 3 hal penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, jangan takut sama kerapuhan kita, karena justru disitulah kemuliaan Tuhan seringkali bersinar paling terang. Kedua, jatuh itu bukan akhir dari segalanya. Anggap saja itu undangan untuk memulai lagi dengan iman yang lebih matang. Dan yang paling penting, yang ketiga, langkah pertama untuk bangkit itu adalah jujur, berani mengakui kalau kita memang sudah jatuh. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.